Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat semuanya. Kembali lagi di channel saya. Sahabat semuanya, saya menjawab pertanyaan subscriber ini. Terima kasih sudah menyimak video saya dan memberikan pertanyaan banyak sekali. Yang pertama, waktu pengambilan SK CPNS di Kanwil berapa jam? Dari mulai jam berapa sampai jam berapa? Oke, teman-teman, ketika saya menerima SK CPNS, waktu itu kan COVID ya. COVID tahun 2021 masih COVID, jadi di sesi, kemudian tidak bisa berkumpul lama di tempat, jadi langsung pulang. Waktu saya kebagian sesi 2. Sesi 2 itu dari jam 10 dan waktunya cuma sekitar 1 jam kurang, 40 menitan. Setelah itu selesai, langsung semua bubar kembali ke tempat masing-masing untuk menuju tempat tugas sesuai dengan yang ada di SK CPNS. Nah, kalau yang kemarin 2023 itu biasanya dimulai jam 8, selesai di jam 10 atau selesai di jam setengah 12, teman-teman semuanya. Itu akan teman-teman dapatkan informasi waktu itu ketika ada undangan dari Kanwil masing-masing untuk prosesi penyerahan SK CPNS. Di situ juga ada rentang waktunya, ada dress code-nya, pakai seragam apa nanti dijelaskan. Kemudian ada daftar peserta yang menerima SK CPNS, nanti juga dijelaskan juga sesuai tempat tugasnya ada di situ tuh. Jadi itu informasinya pasti lengkap teman-teman semua. Jadi jangan bingung masalah kapan mulai, kapan berhenti dan berapa jam. Kalau gambaran dari saya seperti itu ya teman-teman. Tapi lebih jelasnya nanti nunggu undangan ya dari Kanwil masing-masing. Itu nomor 1 ya. Kemudian pertanyaan kedua tentang waktu penyerahan SPMT. Berapa jam, dari jam berapa, selang waktunya berapa hari dari serah terima SK CPNS di Kanwil. Kalau pengalaman saya itu selang waktunya 3 hari. Setelah saya terima SK CPNS dari Kanwil, ada tuh ketentuan harus segera ke kantor Kemenag Kabupaten sesuai dengan undangannya juga ada. Itu 3 hari setelah saya terima SK CPNS. Nah, di sana berapa jam? Saya mulai dari jam 10 sampai jam setengah 12 atau menjelang jam 12. Jadi sekitar 1,5 jam mulai prosesi pengarahan pegawai, bimbingan pegawai, kemudian nilai budaya kerja Kementerian Agama, lalu serah terima, menandatangani fakta integritas, kemudian serah terima SPMT. Nah, setelah serah terima SPMT, apakah saya langsung menuju ke tempat saya bekerja sesuai dengan SK CPNS dan SPMT? Waktu saya itu tidak, karena pas kita serah terima SPMT itu di hari Kamis, tapi SPMT-nya itu di hari Senin, tanggal 1-nya itu di hari Senin. Jadi ada rentang waktu di hari Jumat dan Sabtu itu saya berkunjung dulu ke lokasi madrasah sesuai dengan SK penempatan saya. Nanti mulai kerjanya di hari Senin pas tanggal 1-nya. Begitu ya teman-teman untuk pertanyaan yang kedua. Jadi untuk SPMT, jadi untuk SPMT itu hanya penyerahan saja ya teman-teman. Kemudian yang ketiga nih pertanyaannya, apakah ketika CPNS belum latsar, tugasnya sama dengan guru-guru yang lain? Teman-teman, tidak ada perbedaan CPNS yang sedang latsar, CPNS yang belum latsar. Malah sebenarnya ada perbedaannya ketika kita mulai latsar, tapi beban tugas itu harus dilaksanakan juga. Sebab latsarnya itu ada by online sekitar 1,5 bulan. Kemudian by offline yang harus ke Balai Diklat. Nah, ketika kita ke Balai Diklat, itu kita harus meninggalkan tugas kita sebagai guru. Nah, jadi beban kerjanya mah sama, tidak ada perbedaan. Baik yang CPNS, yang belum latsar, atau yang sudah latsar, semua sama. Cuma ketika sudah mulai latsar, itu biasanya ada kebijakan dari kepala madrasahnya. Baik kalau ada tugas yang harus dikerjakan di siang hari dan ada jam mengajarnya, itu nanti ada dispensasinya. Asal teman-teman izin ke kepala madrasahnya, jangan sampai tidak izin ke kepalanya. Kalau nggak izin kan kita nggak sopan, jadi harus komunikasinya harus berjalan. Nah itu teman-teman pertanyaan tentang latsar. Jadi tugas beban kerja mah karena kewajiban mengajar
CPNS atau guru ASN itu adalah 24 jam ya teman-teman. Tugasnya itu 24 jam dan beban kerjanya itu 37,5 jam dalam waktu 1 minggu. Nah, baik yang sudah latsar ataupun yang sedang latsar ataupun yang belum latsar, beban kerjanya sama kok dengan guru-guru yang lain. Tergantung spesialis mata pelajaran apa teman-teman sesuai dengan SKCPNS-nya. Pertanyaan selanjutnya, apakah latsar pulangnya malam-malam atau sampai malam? Teman-teman, latsar itu sebenarnya fleksibel tergantung dari WI-nya ya. Tapi untuk awal-awal itu biasanya kita MOOC sistemnya. Jadi kita sendiri nih, sendiri mengerjakan tugas-tugas yang sudah tersedia di website modul dari LAN ya. Dari BDK juga. Nah, nanti ketika sudah mulai mau bimbingan, mau bikin rancangan aktualisasi latsar. Nah, di situ mulai tuh ada WI yang menemani teman-teman semuanya, dan itu kita harus fleksibel dengan jadwal WI. Sebab kalau sampai malam saya belum pernah mengalami ya sahabat semuanya ya. Paling kalau Zoom ada di pagi hari, ada di siang hari, ada di sore hari. Kadang subuh-subuh juga kita sudah mulai Zoom. Jadi itu tergantung WI-nya. Kita harus siap teman-teman, sebab kita kan sebagai ASN, sebagai pelayan publik yang harus siap segala-galanya ketika menghadapi kendala-kendala di lapangan nanti. Nah, salah satunya lewat pelatihan dasar ini yang ditekankan oleh WI biasanya adalah kedisiplinan dalam mengikuti setiap pelatihan. Apalagi ketika Zoom meeting. Jadi pribadi saya belum pernah sampai malam-malam teman-teman, dan sehari biasanya cuma 1 kali Zoom, kadang juga 2 hari baru 1 kali Zoom. Jadi itu fleksibel, sebab sebulan pertama itu biasanya MOOC, kita belajar sendiri dengan website dari LAN, kita latihan di situ, baca-baca modulnya di situ, latihan soal juga di situ. Ketika itu selesai, baru kita ke aplikasi dari balai pelatihan. Nah, itu yang pertama dari LAN, yang kedua dari balai pelatihan. Dan tidak ada yang sampai malam-malam kecuali WI atau pelatihnya mau minta Zoom-nya malam. Kita harus siap teman-teman ya, dan tidak harus di sekolahan kok. Bisa di rumah kontrakannya, bisa di kosannya, atau bisa di perumnya. Itu jawaban untuk yang nomor 4 ya sahabat. Pertanyaan yang kelima, teman-teman, apakah semua CPNS masuk dari Sabtu? Jawabannya itu tergantung dari satuan kerja masing-masing. Di daerah saya itu 5 hari kerja, walaupun sebagai guru ya, tapi di daerah kabupaten yang saya tempati sekarang itu sudah 5 hari kerja. Jadi waktu kerjanya dari Senin sampai Jumat. Hari Sabtu itu biasanya kegiatan ekstra kurikuler. Bagi yang jadi pembina eskul biasanya mengisi, tapi ada juga sekolah-sekolah yang hari Sabtunya tidak ada eskul. Jadi eskulnya itu masuk di hari Senin sampai Jumat. Nah, teman-teman, mulai jam kerjanya itu dari jam berapa sampai jam berapa? Ingat, ASN itu punya kewajiban jam kerja selama 1 minggu itu 37,5 jam. Kalau saya hitung-hitung dengan saya yang masuk cuma 5 hari kerja, maka aturannya adalah saya tidak boleh masuk paling lambat, tidak boleh telat nih sebelum jam 7. Kalau telat dari jam 7, nanti konsekuensinya ada uang makan yang tidak bisa dibayarkan kalau banyak telatnya. Kemudian pulangnya jam berapa? Karena saya 5 hari kerja, setiap hari Senin sampai hari Kamis saya pulang jam 15.30. Itu jam kantor tuh. Kalau teman-teman masih betah di sekolahan karena ada tugas yang belum selesai, boleh-boleh saja, mau sampai maghrib, mau sampai isya, boleh kok. Tapi aturan jam kerjanya kita sampai jam 3:30. Nah, hari Jumatnya itu baru jam 4 sore pulangnya. Kalau masuk mah jangan telat dari jam 7 ya teman-teman semuanya. Bagaimana kalau yang masuk hari Sabtu? Ada juga tuh yang masuk hari Sabtu ya teman-teman. Waktunya menyesuaikan. Kalau jam masuk pagi mah jam 7, batas akhirnya jangan sampai telat. Tinggal nanti menyesuaikan jam pulangnya saja. Nah, kalau hari Sabtu masuk apakah dibayar uang lemburan? Jawabannya itu kebijakan dari pimpinan masing-masing.
Kalau yang PNS di kantor-kantor cuma 5 hari kerja ya. Kalau masalah uang lemburan itu kebijakan dari pimpinan masing-masing. Kadang saya belum pernah mendapatkan uang lemburan karena saya juga belum pernah masuk di hari yang sudah dianggap libur ya. Teman-teman semuanya, itu jawaban untuk nomor 5. Jawaban nomor 6, kalau masuk di hari libur apakah nanti kita dapat uang lemburan? Jawabannya udah ya tadi. Itu jawabannya adalah tergantung pimpinan masing-masing. Kalau pimpinan teman-teman mengharuskan teman-teman mengerjakan sesuatu yang dikejar deadline, bisa jadi dapat uang lemburan, bisa jadi tidak dapat. Itu tergantung pimpinan masing-masing. Tinggal teman-teman bijak saja dalam menghadapinya. Jawaban hari Sabtu sudah terjawab ya tadi teman-teman semuanya. Jawaban hari uang lembur kalau masuk di hari libur sudah jawab juga tadi. Nah, kalau ada event kebiasaan ya teman-teman. Kalau ada event-event itu biasanya di hari jam kerja, hari Senin sampai Jumat, jarang yang hari Minggu, dan tidak ada kok kecuali ada event-event tertentu. Misal seperti kemarin Kementerian Agama mengadakan Khatmil Quran serentak seluruh Indonesia. Nah itu di hari libur tuh, hari Minggu malah kalau nggak salah. Pokoknya di hari libur. Nah kita masuk tuh, apakah dapat uang lemburan? Ya tidak teman-teman, karena itu adalah kewajiban perintah dari Pak Menteri langsung. Kami semua hadir, baik yang CPNS, yang PNS, semua hadir. Nah apakah sampai siang? Itu kebijakan lagi dari pimpinan masing-masing ya. Tergantung event-eventnya kok, tergantung event-eventnya kok. Ada yang sampai sore, ada yang sampai siang, tergantung. Cuma teman-teman semuanya, pesan saya, selama teman-teman menjadi CPNS, kalau CPNS itu, maka teman-teman harus mengeluarkan kemampuan terbaiknya yang teman-teman bisa. Komunikasi juga harus lancar dengan yang senior, dengan guru-guru yang senior, dengan teman-teman yang sebaya. Pokoknya teman-teman harus bisa berkomunikasi satu sama lain dan tidak menimbulkan perselisihan karena kita masih CPNS statusnya. Nah ingat, kalau yang guru itu ada rekomendasi program induksi guru pemula madrasah. Nah itu penting sekali karena ada tanda tangan dan nilai dari guru pamong. Guru pamong itu adalah guru yang sama dengan mata pelajaran kita. Saya guru akidah akhlak di SKCPNS dan SKPNS-nya, maka guru pamong saya guru akidah akhlak. Alhamdulillah kemarin induksi mensupport banget, saya punya program seperti ini, guru pamong saya mendukung ya. Kemudian Wakaf Kurikulum juga punya andil karena menentukan jadwal kita, kemudian program induksi kita juga disetujui. Kemudian Kepala Madrasah apalagi itu menyetujui program pengesahan induksi kita, ditambah pengawas pembina. Itu juga ada penilaian dari pengawas pembina dalam program induksi ya. Ada penilaian dari guru PAP, penilaian dari kurikulum, penilaian dari guru yang lain, penilaian dari kepala madrasah, dan penilaian dari pengawas pembina. Itu ya teman-teman. Terima kasih untuk pertanyaannya. Semoga jawabannya memberikan pencerahan. Walaupun saya mohon maaf pasti belum bisa membuat puas. Silakan kalau belum puas teman-teman yang menyaksikan video ini masih ingin bertanya, tulis di kolom komentar lagi. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Next ya, kita bahas tentang rincian gaji. Terima kasih banyak. Yang butuh seragam silakan check out di deskripsi video ini. Saya sudah tautkan beberapa seragam yang dipakai untuk Kementerian Agama, seragam PDH putih dan seragam Korpi ya. Silakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.